Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pada kajian subuh pagi ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam An-Nawawi, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di mana kita telah sampai kepada hadis yang ke-9 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-10 di mana Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis dari Sayyidina Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Thayyib artinya tahir. Tahir artinya suci. Suci dari apa? Dari kekurangan. Jadi Allah itu sempurnanya, sucinya mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima segala sesuatu kecuali yang thayyib juga. Yang thayyib artinya yang suci. Yang suci, yang baik, yang tidak ada cacatnya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul, wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib, wa'malu salihah, dan berbuatlah amal salih. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik atas apa yang kami anugerahkan, rezekikan kepadamu. Summa dzakara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara as'atha aghbara. Seorang laki-laki ini melakukan perjalanan panjang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mat'amuhu haram, kata Rasulullah. Makanan yang dia konsumsi haram. Wa mashrabuhu haram, dan minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia gunakan haram.
wa ghudhiya bil haram, dan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa doanya diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kurang lebih masuk Islam itu 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Tapi riwayatnya paling banyak. Artinya lama sebentarnya seseorang masuk Islam itu belum tentu menjamin dia bisa mengetahui lebih banyak tentang agama ini. Bisa jadi Allah membukakan pintu ilmu bagi seseorang tersebut, baru masuk Islam sudah banyak ilmunya. Seperti siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Tapi apakah Sayyidina Abu Hurairah ini tidak belajar? Belajar. Beliau bergaul dengan sahabat-sahabat senior. Artinya mendapatkan cerita dari para sahabat senior yang sudah berinteraksi dengan Rasulullah puluhan tahun, sehingga mendapatkan riwayat-riwayat tersebut dan beliau meriwayatkan di akhir. Bagaimana kok bisa banyak? Sebelum Rasulullah wafat beliau tidak bisa menulis. Tapi setelah beliau wafat, beliau belajar menulis, dan apa yang beliau hafal ditulis. Maka menulis itu adalah cara mengikat sebuah ilmu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah juga didoakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis rida. Rida itu sorban. Jadi Sayyidina Abu Hurairah hafalannya lemah, cerita ke Rasulullah, ingin didoakan agar hafalannya kuat. Diambil sorbannya oleh Rasulullah, kemudian dipegang, didoakan. Setelah didoakan diberikan kepada Abu Hurairah, usapkan ke wajahmu. Kata Sayyidina Abu Hurairah apa? Saya usapkan ke wajah saya. Sejak diusapkan itu seluruh hadis yang pertama, dari yang pertama kali saya dengar sampai yang terakhir kali saya dengar, hadir di hadapan saya nggak pernah lupa lagi. Wah, kalau ada ini enak. Pertanyaannya sorbannya di mana sekarang? Itu yang dicari orang Indonesia seperti itu. Belajarnya, nulisnya enggak. Maunya dapat sorbannya, diusap langsung pintar. Kita tidak bisa seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi dari 1 juta orang mungkin 1, 2, 3 orang. Itu enggak normal. Kalau tidak normal seperti itu, artinya Allah yang memilihnya, bukan kita yang mencarinya. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan bahwa Allah itu suci. Subhanallah, maha suci Allah. Thayyibun artinya tahirun. Tahirun artinya suci. Suci dari kekurangan. Allah itu sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Masa yang menciptakan dibandingkan dengan makhluknya? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah sempurna menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengartikan bahwa Allah itu, kenapa Allah seperti ini? Tidak boleh bertanya seperti itu. Yang boleh, kenapa Allah menakdirkan ini? Apa hikmah di balik itu? Itu boleh. Tapi kalau menjustifikasi bahwa takdir yang terjadi ini salah, itu tidak boleh. Karena itu menunjukkan kepada kekurangan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sempurna. Maka Allah yang suci ini, Allah yang maha suci tidak pernah menerima sesuatu kecuali yang suci. Di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah mengatakan, ana aghna syuraka, dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah sekutu yang paling kaya. Jadi kalau ada seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatannya, maka Allah langsung menolaknya. Sudah, buat sekutumu saja. Buat sekutuku saja. Mensedekahkan. Dari sedekah ini niatnya apa? Niatnya udah biar saya dapat perhatian orang. Bukan karena Allah. Allah, sudahlah, tak kasih kamu perhatian, tapi saya nggak ngasih aku.
Kamu nggak dekat dengan aku. Demikian juga ketika kita menyembelih sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun covernya itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolak sedekah itu. Allah akan menolak sesembelihan itu. Allah akan memberikannya kepada sekutunya yang dituduh sekutunya oleh hambanya. Maka ini maksud dari ana aghna syuraka. Ana aghna asyuraka. Aku adalah sekutu yang paling kaya, tidak butuh apapun. Jadi kalau aku disekutukan, kata Allah, sudah untuk sekutuku. Bagaimana kisahnya dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu contoh bagaimana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir sudah jelas. Yang non muslim itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang batin itu riya. Riya itu asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu bagaimana? Setiap kita punya. Karena apa? Karena setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi yang sempurna seperti Rasulullah. Tugas kita adalah ketika kita terdetik sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, segera taubat. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasulnya. Maka di dalam Al-Qur'an banyak kisah agar apa? Agar kita mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan Allah? Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, wa'malu sholiha, mengkonsumsi sesuatu yang baik. Yang baik di sini apa standarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini. Selain menciptakan itu, Allah juga mengirimkan, membocorkan apa? Buku panduannya, buku manualnya. Buku manual itu ada yang berbentuk wahyu firman, ada yang berbentuk manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah manual, panduan untuk menghadapi kehidupan. Dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Teknisinya, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Dan pada hadis ini ingin menekankan kepada mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang thayyib, yang baik. Nah, yang baik ini standarnya apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah, apa saja yang dihalalkan oleh Rasulullah, itulah standarnya. Jadi di sini mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Wa'malu sholiha, dan berbuatlah amal soleh. Kemudian di firman yang setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa yang aku rizkikan kepada kalian. Sesuatu yang baik ini standarnya ada di syariat. Apa yang diharamkan oleh syariat maka tinggalkan. Apa yang baik menurut syariat maka konsumsilah, makanlah. Tapi lagi-lagi
mengkonsumsi itu pun ada batasannya. Ada batasannya. Jadi yang halal. Nah sekarang bagaimana kita menentukan sesuatu yang halal? Menentukan sesuatu yang halal ada kaedah di dalam ilmu fikih. Kaedahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehannya atau kehalalannya. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka itu halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan itu halal. Ini dalam jumhur ulama, mayoritas para ulama, hukum asal dari segala sesuatu halal. Tapi menurut mazhab Hanafi berbeda. Dalam mazhab Hanafi al-aslu fil asya'i at-tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Kebalikan dari mayoritas para ulama. Maka kita menggunakan standar mayoritas para ulama. Bagaimana menentukan kehalalan? Kalau sekarang ini mohon maaf, kita sudah banyak sekali sesuatu yang haram yang kita tidak ketahui. Terlebih banyak barang-barang impor dan sejenisnya. Yang paling bagus adalah kita mengikuti standar yang dibuat oleh para ulama di negara kita. Jadi kalau sudah ada barang-barang yang dikhawatirkan keharamannya, kemudian ada yang sudah menghalalkan label halalnya, maka ya sudah itu diikuti. Ya, itu diikuti. Jadi kalau sudah ada, apalagi di negara-negara minoritas, di negara minoritas Muslim itu kita butuh yang memang benar-benar halal. Itu benar-benar halal. Bahkan kalau perlu kita sendiri yang memasaknya. Karena apa? Karena di sini Rasulullah menjelaskan, summa dzakara. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ar-rajulu yutiru safara ath'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang melakukan ketaatan. Banyak sekali ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang dia lakukan. Akan tetapi ketika dia berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengabulkan doanya. Karena apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia gunakan haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka makanan haram, minuman haram, pakaian haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram itu adalah sebab ditolaknya doa yang dia panjatkan. Bagaimana kalau anak-anak dari kecil mengkonsumsi sesuatu yang haram? Jadi apa dia besarnya? Maka ini amanah bagi setiap orang tua untuk memberikan, menyampaikan, menjadi wasilah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal. Ustaz, yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Susah bagaimana? Kita tinggal berusaha, Allah yang sudah menjamin. Rizki kita tidak akan tertukar. Kalaupun tertukar, namanya Allah menakdirkan untuk tertukar. Artinya makanan, minuman, pakaian, dan apa yang kita konsumsi jika itu haram, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Apa syarat doa itu dikabulkan? Selain ini, kalau ini sudah terpenuhi, apakah kemudian langsung terkabul? Tidak juga. Allah mengabulkan doa itu sudah pasti. Akan tetapi pengabulan doa dari doa yang kita panjatkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah atas pengabulan doa tersebut dan di waktu yang diinginkan Allah. Kita menganggap Allah tidak mengabulkan karena kita menginginkan yang dikabulkan itu sesuai dengan keinginan kita dan di waktu yang kita inginkan.
Maka di sini kita perlu membedakan antara mengajukan proposal dengan berdoa. Kalau mengajukan proposal itu memohon, meminta. Doa lebih dari itu. Doa itu harus disertai dengan ketundukan dan ketidakmampuan. Kalau proposal itu langsung saja nyampaikan, Pak saya minta ini, Ibu saya minta ini, Bos saya minta ini. Nah itu proposal. Kalau proposal seperti itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau doa sudah pasti diterima, karena harus disertai dengan ketundukan dan ketidakmampuan. Maka berapa banyak di antara kita mengajukan proposal tapi tidak berdoa? Ya terserah Allah kalau seperti itu. Doa itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kepada Allah bahwa kita tidak mampu untuk sampai kepada apa yang kita inginkan itu. Hanya Allah yang mampu. Itu syarat yang pertama. Maka kalau sudah ketundukan dan ketidakmampuan itu hadir di dalam doa kita, itu sudah sampai kepada Allah dan Allah akan mengabulkan. Kemudian syarat yang kedua agar doa dikabulkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama tadi, berapa banyak di antara kita yang berdoa tapi dia tidak paham bagaimana dikabulkan? Berapa banyak di antara kita meminta ijazah dari seorang alim, orang yang soleh, doa-doa kemudian diijazahkan, karena dengan keyakinan ijazah tersebut dia hanya melantunkan saja tanpa ada ketundukan, tanpa ada tidak mampu, ketidakmampuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doanya kosong. Nah, syarat yang kedua ini taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi haram, yang diminum haram. Kemudian dia enggak taubat kepada Allah langsung berdoa. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Itu ibaratnya kita dalam dunia pekerjaan. Kita bekerja di sebuah perusahaan, kita sudah absen 1 bulan setengah tanpa izin. Kemudian kita mengajukan cuti ke bos kita, diterima enggak? Batas cutinya sudah selesai, sudah habis batas cutinya, terus mengajukan cuti lagi. Minta maaf dulu. Maaf kemarin begini, ini surat keterangan dokternya begini, jelaskan, baru mengajukan cuti. Sama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak rezeki kepada kita, menganugerahkan nikmat kepada kita, dan dengan nikmat itu kita melanggar syariatnya. Dengan nikmat itu kita bermaksiat kepadanya. Terus kemudian kita ngangkat tangan, ya Allah. Tidak bisa. Harus tobat dulu. Setelah tobat mengakui kesalahan, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan menanyakan, oh Allah berarti tidak mengabulkan. Bukan itu, adab kita kepada Allah pun kurang. Kita bermaksiat terus memohon, kita bermaksiat kemudian memohon. Apa ini? Adab seorang hamba kepada penciptanya itu bagaimana? Maka ketika 2 hal tadi dipenuhi, insya Allah doanya terkabul. Tapi terkabulnya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkan kita. Dan di waktu yang ditetapkan, dikehendaki oleh Allah, bukan di waktu yang kita inginkan. Kalau seperti itu nikmat hidup. Tidak ada yang salah. Yang ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diterimanya doa
Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Nah, doa yang dikabulkan ini bagaimana? Nah, terkadang kita berdoa dengan doa-doa kita. Ada doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak mencoba doanya Rasulullah? Itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian ketika kita melantunkan doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad, jawabannya sama? Beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan orangnya, bukan doa yang dilantunkan. Artinya kehadiran hati ketika berdoa itu diperlukan. Bagaimana kita berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong ketika kita sedang menghadap kepada Allah, kita tidak sedang menghadap kepada Allah. Kapan itu sholat? Pokoknya kuncinya di sholat. Kalau sholat kita bisa khusyuk kepada Allah, kita berdoa pun bisa. Di luar sholat kita bisa. Maka latihannya di sholat. Itu bisa. Jadi ini doa. Kemudian dari doanya Rasulullah ada lagi doanya para sahabat, doanya para orang-orang saleh, doa yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Nah, kita bagaimana bisa sampai kepada kehusyuan itu? Kok kita merasa doa yang kita susun sendiri pakai bahasa Indonesia itu lebih baik daripada doanya para ulama? Kadang kita seperti itu. Rasulullah nggak pernah doa pakai ini nih. Mending saya doa sendiri lah. Kamu doa sendiri. Ini doa yang sudah pernah dicoba oleh para ulama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dan mustajab. Syaratnya tadi dua itu. Maka yang paling susah adalah doa bersama-sama. Doa bersama itu sulit itu. Kenapa sulit? Apalagi doa lintas agama, ya kan, tambah sulit lagi. Satunya belum masuk Islam, bagaimana bisa dikabulkan? Doa bersama-sama artinya dari yang melantunkan doa, memanjatkan doa, sama yang mengaminkan. Dan yang mengaminkan itu harus memenuhi dua-duanya. Makanannya halal, pakaiannya halal, yang dikonsumsi halal, bukan yang haram. Jangan-jangan kita bukan sebab diterimanya doa bersama itu, malah sebab ditolaknya doa bersama itu. Bagaimana? Maka kita harus, ketika doa bersama, kita harus sama-sama taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kita menemukan orang-orang soleh berdoa. Setelah berdoa, doanya itu memang meliputi dan mencakup dan mengajak orang yang ada di sekitarnya. Itu banyak. Itu banyak sekali. Contohnya siapa? Rasulullah awal. Rasulullah. Sahabat melihat itu. Riwayatnya banyak. Setelah itu para sahabat. Sayyidina Umar setiap kali menjenguk orang sakit, beliau membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah untuk orang yang sakit itu. Beliau pergi, orang yang sakit itu sembuh. Terus seperti itu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau wafat, diikutilah oleh murid-muridnya. Baca Al-Fatihah, setelah pergi nggak sembuh-sembuh. Fatihahnya beda, kan tidak? Fatihahnya sama. Apa yang beda? Yang beda kehadirannya itu. Beliau itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tunduk, tidak merasa. Sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat melakukan perjalanan. Di perjalanan bertemu dengan orang yang digigit ular, berbisa. Kemudian apa? Kemudian dipegang, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Karena sembuh diberi hadiah kambing atau apa gitu, sama orang yang digigit tadi. Nah, sahabat ini cerita kepada Rasulullah.
Apa yang dia lakukan? Rasulullah, ternyata Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan ya. Kenapa? Dia cerita. Terus dia cerita kalau diberikan hadiah karena sudah mendoakan tadi itu, bahasa kita ruqyah apalah, membacakan Al-Quran untuk orang yang sakit itu sembuh, kemudian diberikan kambing tadi. Apa jawaban Rasulullah? Lah terus kamu dikasih kambing, aku nggak dikasih dagingnya. Artinya apa? Artinya bisa seperti itu, tapi syaratnya itu yang berat gitu. Diijabahnya sebuah doa itu mungkin bisa tanpa sebab, tapi ada sesuatu proses yang harus dilalui. Dan doa-doa seperti itu, bahkan guru kami Profesor Dr. Ali Jum'ah, di masa beberapa tahun yang lalu ada orang yang mengajukan visa Amerika, visa kunjungan ke Amerika, ditolak terus, ditolak di Mesir. Sampai si Ali Jum'ah mengatakan, ada orang soleh di sana, orang alim itu soleh, sudah sepuh, coba kita ke sana. Ternyata datang ke sana itu sudah antri. Dan sahabatnya Syekh Ali Jum'ah ini, dia cuma bawa paspor yang ditolak-tolak terus itu. Bawa paspor ditaruh di dalam amplop. Datang salam, kenapa katanya? Ini Syekh katanya. Dikasih aja amplopnya, dia nggak ngelihat, dipegang sama Syekhnya, amin. Besoknya keluar visanya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena tadi itu yang berdoa itu berbeda. Orangnya sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi. Bisa jadi dari kecil nggak pernah makan yang haram. Bisa jadi dia suci, dia bersih dari sesuatu yang haram. Maka ketika doa-doa yang kita panjatkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kita, maka kita harus introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan kita memakan sesuatu yang haram. Jangan-jangan ada sesuatu yang ada sesuatu yang haram yang kita lakukan. Jangan-jangan kita melanggar syariat. Jangan-jangan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita yang merasa sebagai Allah Subhanahu wa taala dan mengatur Allah. Ya Allah, kabulkan ini sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan waktu yang aku inginkan. Kalau tidak, kamu bukan Tuhan, aku yang Tuhan. Jangan-jangan seperti itu. Ini namanya ancaman. Bisa kita mengancam Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rizki yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, dan segala sesuatu yang halal, melindungi kita dari sesuatu yang haram dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi sebab atas hal-hal yang halal tersebut kepada orang yang kita cintai dan seluruh masyarakat kita, sehingga kemudian semuanya mengkonsumsi sesuatu yang halal, menggunakan yang halal, terjauh dari yang haram. Dan kemudian kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-10. Monggo silahkan jika mungkin ada pertanyaan.